Oke, kita akan coba memfokuskan materi kali ini, diskusi kali ini tentang deskripsi dan spesifikasi bangunan. Nah, tapi harap di-highlight dulu ya teman-teman bahwa apa yang akan disampaikan pada siang hari ini tidak serta-merta akan dipakai dalam praktek penilaian ya. Jadi saya ingin coba sampaikan deskripsi dan spesifikasi bangunan secara utuh, layaknya kita sebagai orang sipil atau orang arsitektur, tapi karena memang konteksnya adalah untuk penilaian dan kalian bukan berasal dari background teknik sipil maupun teknik arsitektur, termasuk saya juga. Jadi kita coba memahami, tapi jangan terlalu terbawa suasana gitu ya. Jangan terlalu menjelimet memikirkan spesifikasi bangunan karena lumayan banyak. Dan pada akhirnya sebenarnya dalam praktek penilaian, khususnya dalam menggunakan pendekatan biaya ya, entah itu propertinya residensial ataupun komersial, kita hanya butuh spesifikasi bangunan ini untuk diverifikasi. Ingat ya, untuk diverifikasi. Karena speknya, luasnya, ukurannya, dan seterusnya, itu sebaiknya kita minta ke pemberi tugas, dan manakala kita tidak diberikan spesifikasi dan luas bangunan terkait objek penilaian yang akan kita nilai, maka di situ kita akan melakukan pengukuran. Tapi pasti pengukuran yang kita lakukan itu tidak sepresisi apa yang diukur oleh ahlinya ya. Apalagi ketika kalian memvalue satu commercial property, katakanlah office tower, bagaimana mungkin kita bisa mengukur office tower kalau nggak ada gambarnya? Nggak mungkin kan? Paling kan kita ngelihat site plan bangunan, nah itu diukur secara manual bisa, atau kita langsung minta statement dari manajemen, ini luasnya apa, spesifikasi bangunannya apa, baru kita value. Nah, memvalue-nya bisa menggunakan BTB MAPI. Ya, saya nggak tahu teman-teman sebelumnya udah pernah tahu BTB MAPI? Seno, pernah tahu? Sen? Kalau saya sendiri belum pernah, Pak. Belum pernah tahu. Oke, BTB itu adalah biaya dan teknis bangunan ya. Jadi satu platform yang dikeluarkan oleh MAPI, kebetulan saya adalah kepalanya. Jadi itu produk saya sebenarnya untuk membantu penilai dalam mengimplementasikan penggunaan pendekatan biaya. Ya, pendekatan biaya itu kan ada beberapa metodenya. Salah satunya adalah reproduction cost new ya. Nanti itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, reproduction cost new itu atau biaya reproduksi baru, kita kan harus tahu berapa biaya reproduksi katakanlah rumah ini gitu loh. Nah ini MAPI punya panduannya ya atau referensinya yang bernama BTB. Saya rasa nanti kalau kalian sudah mulai praktek tahu apa itu BTB. Oke, kita mulai ya. Nah, ini kita skip aja. Oke. Di dalam BTB MAPI, ini ada sekurang-kurangnya ya, saat ini ada 4 jenis properti atau real property yang bisa yang tersedia di BTB, yaitu rumah tinggal dengan 3 kategori ya, sederhana, menengah, mewah, rise building atau high rise building, ada office, mall, rumah sakit belum ada sebenarnya, hotel dan apartemen ya. Lalu ada gudang, lalu ada bangunan semi permanen. Nah, jadi ini kalian bisa menggunakan BTB untuk memvalue properti yang sesuai dengan jenis yang ada di depan. Oke? Nah, saya mau coba bahas tentang residensial dulu, karena perkuliahan kita adalah penilaian properti residensial ya. Residensial ini ada beberapa jenis. Ada townhouse, ada cluster, ada row ya. Ada standalone, ada yang detached, sama ada yang couple. Detached itu gabung gitu ya. Biasanya hook di detached, digabung. Nah, kalau couple itu, kalau bahasa Indonesia rumah couple. Tahu rumah couple ya? Kalau bahasa kampungnya itu rumah dusun lah. Rumah bedeng. Jadi rumah yang nggak ada dindingnya.
dindingnya itu bareng gitu loh. Dinding rumah satu dengan dinding rumah sebelahnya itu bareng. Itu namanya rumah couple. Ya. Nah, townhouse dan cluster house termasuk row house itu sebenarnya yang banyak kita temukan pada komplek-komplek perumahan ya, kayak komplek perumahan di Bintaro, di BSD. Di sini ada yang orang Bintaro atau BSD nggak? Atau orang Depok, Cibubur? Kayaknya saya belum pernah dengar ya. Kayaknya nggak ada orang Bintaro ya. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Tapi pasti pernah ya ke Bintaro sempat ya. Nah itu kita banyak sekali menemukan yang namanya cluster houses atau komplek perumahan atau townhouse ya. Townhouse itu biasanya dia lebih bertingkat, tingkatnya agak banyak, biasanya 3 atau 4 tingkat, tapi hadap depannya relatif kecil. Nah kalau cluster house sebenarnya ya komplek gitu loh, rumah komplek lah bahasa Indonesianya atau rumah cluster ya. Nah untuk commercial property types ini ada beberapa. Untuk office itu ada single occupancy, ada multiple occupancy, termasuk ada yang namanya mixed use ya. Nanti teman-teman dapat semester 5 penilaian properti komersial dan retail property. Nah, retail property itu ada yang freestanding, ada yang traditional centers, ada specialist centers termasuk factory outlet atau malls ya. Jadi ada FO, kalau pernah ke Bandung dengar ya yang namanya FO. Itu sebenarnya mall tapi khusus jualan pakaian. Atau ada yang namanya S Hardware, tahu ya, itu juga spesialis. Dia khusus menjual barang-barang perkakas atau household items. Terus traditional centers. Nah, traditional centers ini sebenarnya mall ya. Mall, tapi mall itu ada beberapa jenisnya nih. Ada yang super regional mall, ada regional, ada community, ada neighborhood. Jadi semakin besar skalanya, semakin besar itu mall, biasanya skala layanannya juga semakin besar gitu loh. Kayak Grand Indonesia, terus kayak Kota Casablanca, kalau di Jakarta itu ya yang besar-besar. Terus ada Mall Pondok Indah, atau PIM Pondok Indah Mall, itu semuanya super regional mall. Termaksud Pasar Tanah Abang. Sebenarnya Pasar Tanah Abang itu semacam ITC ya. Dia bukan mall, nggak bisa disebut mall kalau dalam konteks arsitektur bangunannya, tapi secara fungsi sebenarnya dia kan pusat grosir ya, pusat grosir. Jadi maksudnya ke special centers. Nah, Tanah Abang ini sebenarnya nggak cuma melayani regional gitu loh, tapi sudah internasional. Banyak sekali orang-orang Thailand, orang Singapura, orang Vietnam, orang Malaysia apalagi yang datang ke Tanah Abang untuk belanja dan dijual lagi di daerahnya masing-masing. Jadi pasar Tanah Abang sudah sampai level itu. Oke ya, itu sedikit prolog. Pengertian bangunan. Nah, pengertian bangunan adalah segala sesuatu yang dibangun untuk suatu kepentingan tertentu, untuk persyaratan tertentu terkait fungsi, ukuran, bentuk, serta sifatnya. Nggak usah dihafalin ya, dimaknai aja. Bangunan itu apa aja sih sebenarnya? Ya, semua yang berbentuk bangunan adalah bangunan gitu loh. Oke, nah tapi kalau saya mau tanya misalnya ke aula ya, kalau misalnya kita menemukan tanah kosong terus didindingin ya, kan banyak. Itu bisa disebut bangunan nggak? Bisa, Pak. Bangunan apa namanya? Namanya bangunan apa kalau gitu? Belum ada atapnya ya, Pak? Iya, belum ada. Nggak tahu, Pak. Belum ya, itu baru bisanya disebut dinding gitu. Ya. Atau rumah ada pagernya. Pagernya besar, rumahnya kecil, ya tetap itu disebut bangunan rumah gitu ya, bukan bangunan pagar. Jadi pagar itu sebagai fasilitas pendukung bangunan utamanya, yaitu rumah tinggal. Oke? Nah,
ada beberapa karakteristik bangunan yang berpengaruh secara signifikan terhadap nilai. Nah, paling nggak 5 ini. Jadi saya harap teman-teman ingat-ingat ya 5 hal ini, karena ini yang paling penting yang akan mendrive satu nilai, khususnya ketika menggunakan pendekatan biaya. Yang pertama adalah ukuran, kedua bahan bangunan berupa kualitas material dan pemasangannya, desain ya, kondisi bangunan dan kesesuaian dengan lingkungan gitu. Jadi 5 hal nih. Ingat ya, size, quality, design, condition, conformity. Masih ingat ya, terkait kesesuaian gitu dengan lingkungan. Masih ingat ya perandaian kita waktu itu ketika ada satu rumah di dalam komplek perumahan di mana dia punya kolam renang yang besar banget gitu loh. Bahkan standar internasional, standar lomba ya. Bukan sekedar kolam renang untuk main-mainan anak-anak gitu loh. Ternyata secara cost nilainya ada nggak? Ada dan tinggi. Bikin bikin kolam renang itu kan mahal ya. Bisa sampai 4 juta per meter perseginya. Karena pengurukannya itu lumayan dalam. Cornya juga cor khusus untuk nahan air. 4 sampai 5 juta itu masih bisa. Yang bagus ya. Bayangin aja itu udah kayak bangun rumah menengah kemewah ya, menengah kemewah. Kalikan misalnya hampir 1000 meter persegi. Bisa dibayangin uang yang keluar berapa, ya kan? Kalau 5 juta kali 1000 aja berarti udah 500 juta. Udah 500 juta keluar. Itu udah 5 miliar dong. Udah 5 miliar ya. Udah 5 miliar keluar, tapi ketika dia di compare ke pasarnya, ke lingkungan sekitar ya, ke tetangga-tetangga di sebelahnya, ternyata nggak ada tuh rumah yang model begitu. Gitu. Dan ternyata persepsi pasar beda dengan apa yang diekspektasi oleh pemilik bangunan. Nah, itu salah satu contoh. Terus juga desain bangunan. Desain bangunan yang terlalu, saya pernah waktu itu, saya ingat banget ya, persis. Sekarang kan banyak sekali arsitektur bangunan yang bergaya ke pabrik-pabrikan gitu ya. Pabrik itu apa ya istilahnya ya? Factory minded architecture gitu lah, atau industrial ya. Yang tempat kopi-kopi sekarang itu loh. Tahu ya persis ya? Bisa kebayang ya. Tapi ini rumah, bukan tempat ngopi. Ya, model-model industrial, model-model factory gitu, itu dijual lebih murah daripada harga di sekitarnya. Kenapa? Saya waktu itu nyari rumah kebetulan. Karena dia tahu gitu loh, bahwa dia punya selera desain yang agak berbeda dengan kebanyakan orang. Termaksud utilisasi ruangnya. Karena desain itu berpengaruh terhadap utilisasi. Ada ruang yoga lah di sana, di tengahnya ada kolam renang, padahal arsitekturnya arsitektur factory, arsitektur industrial. Dan ternyata dijual lebih murah, sekitar 15% di bawah harga pasar. Padahal luas tanahnya sama dan kualitas bangunannya kualitas bangunan yang bagus. Luasnya sama, luas bangunan sama, luas tanah sama ya. Kualitas bangunannya bagus. Itu orang Bali yang desain dan dia desain asli. Oke, nah itu salah satu contoh gitu loh. Bahwa desain juga sangat mempengaruhi ya nilai, karena itu persepsi pasar itu yang paling banyak biasanya, yang paling common. Gitu ya. Nah, terus saya juga mau kasih contoh paling sederhana gitu loh kepada teman-teman ya, karena saya rasa kalian nggak akan interest kalau bahas masalah fondasi, struktur dan seterusnya ya. Tapi apa sih
kontekstualisasi spesifikasi bangunan ini terhadap nilai. Saya mau ngambil contoh yang mungkin ya agak ekstrim, tapi saya harap bisa dibayangkan. Bayangkan ya, di satu rumah BTN ya. Rumah BTN itu tahu ya rumah BTN ya? Pernah dengar nggak rumah perumahan BTN? Pernah, Pak. Kayak mana? Ada di bayangan perumahan BTN itu seperti apa? Misalnya? Ada, Pak. Bisa ya. Artinya perumahan rumah sederhana gitu atau rumah sangat sederhana. Biasanya luas tapaknya hanya 21 meter persegi, tapi kalau sekarang sih sudah ke 36 gitu ya. 36, 21 atau 36 meter persegi? Kalau dulu 21 sih, Pak. Dulu 21, sekarang Iya, 36 kebanyakan. Luas tanah variatif ya. Kalau dulu justru luas tanahnya besar-besar, 102, 104. Sekarang luas tanah paling 72. Bayangin, kalau misalnya ya, saya kebetulan punya uang berlebih, tapi mau punya tanah yang cukup luas gitu ya. Punya uang pas-pasan, tapi mau punya tanah dan bangunan yang cukup luas. Hinggalah saya nyari alternatif nih. Oke lah, saya beli aja nih perumahan BTN 4 biji. Saya jadiin 1, kira-kira gitu ya. Jadi 4 persil dijadikan 1. Jadi 2 nih. 2 sisi utara, 2 sisi selatan dijadikan 1. Kebetulan menghadapnya ke hook semua gitu loh. Kira-kira kayak rumahnya Rafathar lah di Andara gitu ya. Tahu ya kalau pernah lihat browsing YouTube gitu misalnya. Saya kebetulan pernah juga survei ke rumahnya Andara, rumahnya Raffi di Andara. Dia ngeblok, dia beli semua hampir. Ada sisa 3 atau 4 rumah yang belum mau dibeli gitu ya. Nah, pertanyaannya, the question is, apakah nilai 4 itu adalah penggabungan dari satu-satu nilai rumah atau kira-kira nilainya akan terdistorsi? Coba Gilang, apa ya pendapat Anda terhadap hal seperti itu? Nilai 4 rumah itu adalah nilai 1 rumah dikali 4 ya. Nilai satu rumah misalnya 100 nih. Ya. Berarti nilai 4 rumah 400 juta. Anggaplah gitu ya. Luas bangunannya sama nih. Speknya cuma dibedain, terus desainnya juga pasti dibedain lah. Mungkin lebih bagus dan seterusnya. Tapi kira-kira apakah nilainya adalah 100 kali 4? Apa seperti apa? Apa lebih dari itu? Atau kurang dari itu mungkin? Menurut sepengetahuan saya mungkin iya Pak, 100 kali 4. Tapi kayaknya ada penambahan lagi karena terkait lokasinya yang di hook tersebut mungkin Pak. Oke. Faisal. Berkurang Pak menurut saya. Berkurang? Ya. Karena nggak sesuai sama lingkungannya gitu Pak. Oke. Jadinya terdistorsi. Yang lain? Terdistorsi, Pak. Distorsi, Pak. Terdistorsi. Jadi lebih rendah. Lebih rendah ya. Kira-kira secara matematis lebih rendah dari 400 juta ya. Kalau nilai satu rumah 100 juta. Ya, itu betul. Tapi kita bisa berantem nih sama klien. Itu yang sering kita alamin gitu loh. Pertanyaannya kan sebenarnya gampang ya. Gampang banget. Kita tanya dulu deh ke diri kita sendiri. Kira-kira Anda mau nggak sih beli rumah itu kalau dijual? Kan nilai itu harus ada estimasi transaksi ya, harus ada willing seller dan harus ada willing buyer. Kita punya 4 rumah nih, biar gampangnya rumah si Raffi lah. Kayaknya kalian lebih enak ngebayangin ya kalau rumah Raffi ya, udah bisa di browse juga tuh di Google.
Nah, rumah Raffi kalau dijual, misalnya dia ngegabungin 5 rumah, 4 rumah, dan satu rumah harganya 2 miliar, apakah kalau dia jual 8 miliar ada yang beli? Enggak gitu loh. Untuk apa pertanyaannya? Saya punya rumah sebesar itu di komplek yang sekecil itu. Ya kan? Kalau saya punya uang misalnya 8 atau 10 miliar, ya lebih baik beli di komplek lain yang memang spesifikasi rumahnya sebesar itu, bukan ngegabung-gabungin begitu. Pasar akan merespon hal seperti itu gitu loh. Tanyakan saja kepada diri kalian masing-masing. Apa kalian mau punya iPhone 4 biji? Speknya sama kira-kira nggak main gitu loh. Lebih baik saya beli apa bahasanya MacBook aja. Kira-kira kan harga iPhone 4 biji itu setara MacBook misalnya gitu ya. Lebih baik saya beli MacBook. Jadi saya nggak ngegabungin utilisasi iPhone dikali 4. Karena setelah dikapitalisir utilisasinya sama gitu loh. Bahkan cenderung berkurang. Gitu ya kira-kira yang saya harap kalian bisa tangkap kontekstualisasi bangunan terhadap satu value atau nilai ya. Kesesuaian itu harus reflect to pasar. Pasar merespon manfaat ekonomisnya. Sesimpel itu. Nah, ini adalah gambar bentuk bangunan. Gambar bentuk bangunan yang common ya. Ini tampak depan, tampak belakang. Nah, ini komponen bangunannya, tapi nggak semua punya ya. Biasanya orang-orang kontraktornya yang punya. Nah, ini gambar potongannya, tampak sampingnya. Kalau ini tampak atas ya, bird view. Kalau ini tampak depan, belakang, samping, potongan. Oke. Ada beberapa komponen pembentuk bangunan. Sekurang-kurangnya kami di BTP MAPI gitu ya, kita membagi ini menjadi 8 komponen. Pertama pondasi, struktur bawah ya. Pondasi ini struktur bawah, beton bertulang, cakar ayam, baja, dan seterusnya ya. Terus pile, bore pile, dan seterusnya. Struktur bangunan, meneruskan beban ke atas ya. Yang buat nempel di siku-sikunya itu namanya struktur. Ada bayangan struktur bangunan itu apa? Nanti kita coba lihat ya. Ada kolom-kolom, kalau di parkiran tahu ya. Ada yang balok-balok gede, kolom tuh. Nah, itu namanya struktur. Terus dinding. Dinding saya rasa tahu ya. Pembatas, penutup, pintu dan jendela, pasti tahu. Langit-langit, atap, plafon, itu langit-langit. Lantai. Lantai yang di bawah kita itu namanya lantai ya. Lantai itu bisa berupa karpet, bisa berupa parket, bisa berupa keramik, bisa berupa marmer, dan seterusnya. Dinding juga begitu sebenarnya. Dan terakhir adalah utilitas. Sebentar ya. Halo? Waalaikumsalam. Ya, gimana Mbak? Pak Desmond belum confirm lagi nih ke saya. Coba deh, coba Mbak kontak Pak Desmar ya. Dia janjinya sih mau ngabarin secepatnya gitu loh. Dianya bisa, cuman timnya yang mau dikonfirm. Gitu.
Oke. Utilitas. Ada yang nanya ya. Toilet tuh masuknya kemana gitu loh. Nah, toilet tuh masuknya ke utilitas ya. Plumbing, electrical, itu masuknya ke utilitas. Pipa-pipa, itu masuknya ke utilitas. Oke, pertama adalah pondasi. Pondasi ini ada beberapa model ya, ada beberapa model. Ada board pile, terus ada cakar ayam, macam-macam. Nah, hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pondasi atau ketika kita menginspeksi satu objek penilaian adalah kondisi ataupun daya dukung tanahnya. Sebenarnya kalau di perkotaan sih relatif sama. Ya. Relatif sama. Biasanya pondasi dangkal itu udah bisa dipakai kalau misalnya di perkotaan. Nah, cuman kalau misalnya tanahnya lunak ya atau tanahnya keras, biasanya di mana sih tanah lunak maupun tanah keras itu biasanya di daerah rawa. Misalnya di Palembang. Ya, misalnya di Kalimantan, di Banjarmasin, itu banyak daerah rawa. Jadi nggak cukup kalau pakai pondasi dangkal. Jadi paling tidak pakai tiang mini pile ya atau board pile. Jadi pakai tiang gitu loh. Nah, terus total pembebanan di atas pondasi. Sebenarnya kalau untuk rumah tinggal sih udah standar ya, 200 kg per meter persegi beban hidup. Itu standar. Nanti disesuaikan dengan luasnya. Terus faktor lingkungan, waktu dan biaya dan ketersediaan material di sekitarnya. Nah, ini contoh model pondasi ya. Ada batu kali, ada umpak, ada footplate ya, cakar ayam nih, macam-macam. Cakar ayam ini yang nemuin orang Indonesia, makanya namanya memang cakar ayam. Tiang pancang, nah tiang pancang ini biasanya untuk bangunan yang tinggi-tinggi, kalau board pile sebenarnya ruko itu bisa dipakai board pile ya, tapi ruko yang relatif tinggi, relatif besar. Nah itu matrik jenis pondasinya. Ini kalian bisa baca ya. Sebenarnya kebanyakan kalau misalnya kita menilai rumah ya, karena ini residensial, sebenarnya mostly batu kali. Mostly itu batu kali. Ya. Atau tapak beton. Antara batu kali dan tapak beton. Nah, kalau tiang pancang ini agak jarang, kecuali rumah-rumah yang besar ya, yang sudah bisa dikatakan rumah mewah, dan biasanya mereka juga punya basement di bawahnya. Itu boleh pakai tiang pancang atau mini board pile. Ya. Nah, yang kedua adalah rangka, struktur bangunan. Nah, ini rangka. Rangka atau struktur tiang-tiangnya yang mengkoneksikan satu bagian dengan bagian lain. Itulah yang namanya struktur atau rangka bangunan. Ya. Nah, ada beberapa jenis struktur bangunan, tapi yang paling common adalah 3 hal ini. Beton, baja, kayu. Ya, kalau beton kelebihannya mudah dibentuk. Terus dia tahan, kuat, terus mampu memikul beban yang berat, biaya perawatan rendah, dan relatif sebenarnya nggak ada perawatan beton itu. Tahan terhadap korosi, daya tekan tinggi, harga relatif murah. Nah, kekurangannya bentuk yang telah dibuat sulit diubah. Jadi kalau udah dicor, itu susah ngubah beton. Mesti dihancurin lagi. Jadi jangan sampai salah. Lemah terhadap kuat tarik, terus mempunyai bobot yang berat. Jadi rata-rata beton itu berat semua ya. Terus sulit kedap air. Nah ini yang jadi masalah sebenarnya. Jadi beton itu bisa rembes sebenarnya. Beton itu bisa rembes ya. Makanya perlu dilapis lagi. Supaya untuk memastikan dia kedap air. Oke. Yang kedua adalah baja.
Nah, baja ini diproduksi dengan melebur biji besi dari tambang atau baja scraps ditambah karbon, ya, dalam temperatur yang tinggi. Nah, kelebihannya baja ini kuat tarik tinggi, terus nggak dimakan rayap, bisa didaur ulang, dibanding stainless steel lebih murah, dibanding beton lebih lentur dan lebih ringan, dibanding aluminium lebih kuat. Jadi baja ini adalah banyak kelebihannya sebenarnya menurut saya ya baja ya. Cuman memang relatif mahal. Sebenarnya dia relatif mahal. Baja itu relatif mahal. Dan sekarang banyak sekali jalan layang. Kalau kalian tahu jalan layang di mana? Cikampek yang ada di tengah-tengah, yang menghubungkan Jakarta sampai ke Cikampek, baru turun tuh kilometer 57. Nah itu pondasinya itu baja, baru di atasnya di beton. Jadi nggak dari awal beton gitu loh. Yang menahan beton itu baja ringan ya. Jadi sepanjang jalan itu pondasinya baja, karena lebih lentur sebenarnya, kuat tarik tinggi dia. Itu bagusnya baja, cuman mahal, harganya mahal, enteng lagi. Nah yang terakhir adalah kayu ya. Nah kayu kelebihannya berkekuatan tinggi dengan berat jenis rendah, relatif mudah dikerjakan dan diganti, mudah didapatkan, dan relatif murah. Relatif murah ya. Daya hantar panas dan listrik rendah, memiliki sisi keindahan yang khas, bahan alami yang dapat diperbaharui, dapat dibuat dengan berbagai macam desain dan warna, dapat beredam suara, bahan penyekat baik pada perubahan suhu luar. Jadi ada efek hangat ya. Kenapa lantai itu kalau dipakein parket dari kayu jadinya hangat, nggak terlalu dingin, dan banyak sekali rumah di luar negeri yang struktur bangunannya dibuat dari kayu. Ya, kalian bisa lihat rumah di Amerika, di Eropa itu banyak sekali yang dari kayu ya. Karena bisa menahan dingin. Bisa menahan dingin. Nah, cuman ya, kayu itu rentan sekali terhadap rayap dan dia nggak terlalu kuat gitu loh. Jadi misalnya daerah tersebut rawan gempa, kalau kayu ya relatif mudah sekali untuk rusak ya, atau retak gitu loh. Dan kalau saat ini ya kita nyari kayu yang kualitasnya bagus itu susah dan mahal. Apalagi kayu jati itu luar biasa mahal ya, luar biasa mahal. Tapi sebenarnya kayu hingga saat ini adalah kayu jati ya, kayu yang berkualitas baik adalah jenis struktur bangunan yang paling bagus memang untuk rumah tinggal ya. Tapi karena harganya luar biasa mahal, jadi nggak aman digunakan. Ini spesifikasi beton kita nggak usah bahas ya. Spesifikasi baja kita nggak usah bahas. Selanjutnya dinding. Dinding itu juga ada beberapa variabel. Pertama adalah struktur, terus penutupnya, lalu pintu dan jendela. Jadi pintu dan jendela itu juga termasuk bagian dari dinding ya, teman-teman. Nah, struktur dindingnya ada beberapa. Ada beberapa pilihan, bata merah, bata ringan, kayu atau papan, panel precast, panel beton maksudnya, curtain wall, dan kaca, itu biasanya digunakan dalam bangunan gedung bertingkat ya, gypsum atau partisi. Nah, partisi itu biasanya di dalam gedung-gedung, itu kan banyak tenan-tenan ya, itu membatasi satu tenan dengan tenan lain atau satu ruangan dengan ruangan lain, biasanya pakai GRC atau gypsum gitu loh. Ruangan saya di kantor pakai gypsum tuh.
Terus penutup dinding. Nah, penutup dinding ini ada cat, ada wallpaper, ada keramik, ada granit, ada batu paras, ya. Untuk pintu dan jendela ada kayu, aluminium, besi, dan kaca. Yang paling common ya. Oke. Ini perbandingan batako, bata merah, dan bata ringan. Batako itu dibuat dari campuran semen dan pasir kasar yang dicetak padat atau dipres. Kalian bisa lihat tuh gambarnya batako yang seperti apa sih? Saya coba perlihatkan bentar ya. Batako. Nah, ini batako ya. Pernah lihat nggak di jalan-jalan ada yang jual beginian? Pernah, Pak. Pernah ya, sering ya. Saya rasa betul. Nah, batako ini sekarang menjadi cukup populer ya, semenjak banyak sekali pembangunan rumah rumah menengah ke bawah ya, khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah, karena ini relatif murah, tapi relatif kuat juga. Oke, kita balik. Mana? Nah, selanjutnya adalah bata merah. Bata merah ini dibuat dari tanah liat ya, yang dicetak dengan suhu tinggi. Nah, ada beberapa kelebihan ya. Dia mudah diangkut, mudah berbentuk pindang kecil, murah harganya dan mudah didapatkan, tidak perlu perekat khusus, tahan panas, dan bisa jadi pelindung api. Lebih adem, nyaman, dan sulit retak rambut gitu ya. Cuman ada kekurangannya ya. Dia boros plasteran. Plasteran itu untuk ngalusin dinding ya. Sulit membuat pasangan batu bata yang rapi dan rata. Padahal sebenarnya batu bata ini awet sekali ya. Banyak sekali arsitektur Eropa klasik, termasuk rumah-rumah klasik di Eropa ya, entah itu di Italia sampai Inggris yang menggunakan bata merah sebenarnya. Bahkan gereja-gereja klasik ya di Inggris dan Eropa itu banyak banget yang dibangun pakai bata merah. Sebentar ya. Sebentar.
Oke, selanjutnya adalah bata ringan ya, atau hebel. Hebel itu kurang lebih sebenarnya sama dengan bata merah ya, kurang lebih sama, cuman dia lebih ringan lagi, terus pemasangannya bisa lebih cepat dan punya kekendapan suara yang baik. Ya, bata ringan. Nah, selanjutnya adalah langit-langit nih. Langit-langit. Nah, langit-langit itu ada rangka plafon, ada penutup plafon. Jadi ada rangkanya sama ada penutupnya ya. Nah, kalau rangkanya ada kayu, ada metal furing, metal sebenarnya, ada galvalum, ada galvanis, dan ada cadmany, hollow cadmany. Saya tapi nggak tahu persis hollow cadmany ini yang seperti apa ya. Tapi kalau galvanis dan galvalum itu banyak digunakan di pabrik, ya, banyak digunakan di pabrik maupun rumah makan yang apa ya, punya skala besar gitu loh. Maksud saya yang bangunannya besar, jadi dia dibuat ruang terbuka gitu ya. Atasnya cuma dikasih galvanum aja. Karena kalau seng atau aluminium itu luar biasa panasnya ya, khususnya seng ya. Karena seng itu nyerap panasnya banget. Jadi kalau kalian pergi ke satu tempat makan dan merasa panas banget gitu ya, itu kemungkinan atapnya dibuat dari seng atau menggunakan seng. Nah, saya masih ingat banget pernah makan di Bebek Madura Surabaya itu namanya apa? Bebek apa? Sinjai, Pak. Bebek Sinjai yang di Madura. Jadi saya ke Maduranya tuh, Madura udah panas lagi ya. Terus tempat makannya itu ya udah kebuka gitu aja. Nah, harusnya kan dingin ya. Cuman kebetulan karena atapnya dari seng, jadi keserap gitu loh panasnya. Padahal sebenarnya itu open, terbuka, dan anginnya lumayan kencang. Tapi kok rasanya panas. Oh, ternyata atapnya yang bermasalah. Oke, selanjutnya adalah penutup plafon ya. Nah, penutup plafon ini ada beberapa. Salah satunya akustik, asbes, beton, GRC, ada gypsum, ada lambracing, ada PVC ya, ada triplek. Ini kalian bisa browsing masing-masing, tapi kalau di perkantoran itu kebanyakan adalah akustik ataupun asbes ya. Tapi kalau untuk di rumah paling banyak apa? Gypsum ya. Kebanyakan rumah-rumah sekarang atapnya menggunakan gypsum. Triplek menurut saya udah agak jarang ya. Triplek ya, kebanyakan gypsum atau PVC. PVC banyak, gypsum banyak. Nah, selanjutnya adalah atap ya. Atap itu sama nih, ada rangkanya, ada penutupnya. Rangkanya sekarang sih kebanyakan baja ringan. Kebanyakan baja ringan atau baja profil. Tapi masih banyak juga rumah-rumah model lama itu yang rangka atapnya terbuat dari kayu. Nah, untuk penutup atapnya, kalau residensial hampir semuanya itu genteng ya. Cuman gentengnya banyak macam-macam nih. Ada tanah, ada keramik, ada genteng beton, ada tegola. Ada tegola. Kalau dulu rumah saya yang zaman dulu itu namanya genteng kodok. Sebenarnya itu genteng tanah ya, dibuat dari tanah liat, bentuknya kayak kodok. Namanya genteng kodok. Nah, itu genteng model jadul. Jadi lebih rentan retak gitu loh. Lebih rentan retak. Kalau udah tua ya, tapi kalau sebenarnya menurut saya genteng tanah itu awet-awet loh. Awet-awet, cuman kayaknya sekarang sudah nggak efisien gitu loh membuat genteng dari tanah liat. Jadi lebih banyak dan yang lebih populer digunakan adalah tegola ya. Oke, selanjutnya adalah lantai. Nah, lantai modelnya macam-macam ya. Ada granit, ada parkit, ada vinyl, ada terrazzo,
karpet, ada rabat beton, ada marmer tuh. Biasanya kalau udah rumah mewah, lantainya atau paling tidak di kamar, sebagian dari lantainya itu pasti ada marmernya ya. Dan granit. Marmer sama granit ini sebenarnya sama-sama mahal dan nggak bisa juga dibilang marmer lebih mahal dari granit atau granit lebih mahal dari marmer ya. Karena sebenarnya kalau menurut saya sih sama aja ya, sama aja. Cuman kadang-kadang marmer itu loh, kalau impornya dari Italia gitu misalnya, marmer Italia. Kalau marmer impor Cina sih murah, jauh dibanding granit gitu loh. Tapi kalau marmer Italia, ya harganya luar biasa juga gitu loh. Jauh malah granit kan, granit Italia malah saya nggak pernah dengar ya. Jadi sebenarnya marmer dan granit adalah bahan dasar pembentuk lantai dengan kualitas yang paling wahid ya, kualitas paling mahal. Baru di bawahnya itu ada parket biasanya, ada homogeneous style. Itu bukan itu antara keramik sama granit ya, homogeneous style ini. Biasanya dia sebenarnya keramik tapi mengkilat dan biasanya dimensinya besar. 60 kali 60, 80 kali 80 gitu ya. Tapi kalau saya terus terang kalau di kamar tidur sukanya parket. Di rumah juga saya pakai parket. Jadi lebih adem gitu loh. Dan nggak gampang kotor kelihatannya. Jadi kalau keramik itu kan nggak dipel sedikit kotor ya. Nah, tapi kalau parket nih ya begitu-begitu aja. Cuman hati-hati kalau punya anak bayi ya, atau misalnya anak kecil gitu ya, yang punya potensi untuk membasahi daerah di sekitar parket. Nah itu juga perlu perhatian lebih. Karena dia nggak boleh terlalu sering kena air. Nah ini keramik ini ada macam-macam grade-nya, KW-nya ya. Ada macam-macam grade dan KW-nya. Nah ini perbedaan granit, marmer, dan granit tile atau granit tile ya. Mungkin kita akan banyak bahas masalah penampilan dan perawatan ya. Karena kalau material dan kekuatan, kayaknya kalian nggak akan ngecek kekuatannya di rumah klien ya. Nah, kalau dicek bisa hancur, terus yang ada malah batal penugasannya. Bukannya dibayar, malah disuruh minta ganti. Repot tar. Saya juga nggak pernah kok mengecek kekuatan antara granit dan marmer ini ya. Cuman penampilan dan fungsi mungkin ya. Nah kalau penampilan granit tuh kebanyakan motifnya bintik-bintik. Nah, kalau marmer enggak nih, dia ada uratan, ada guratan gitu ya. Kalau granit rata-rata bintik-bintik. Nah, kalau granit tile ini ibaratnya apa ya? Apa ya? Kayak kalau saya bilang iPhone Cina lah, ibaratnya gitu. Ibaratnya atau Tesla Cinanya. Itu ya, kalau Tesla di Amerika, granitalnya Tesla Cinanya. Jadi granit-granitan sebenarnya. Tapi secara apa ya? Secara tampilan dia mirip dengan granit. Makanya di sini keterangannya granitel pada dasarnya adalah keramik biasa. Ya. Dia keramik biasa, tapi banyak ya pakai granitel gitu loh. Banyak. Mungkin di rumah teman-teman juga ada yang pakai granitel, karena sebenarnya secara tampilan menurut saya bagus ya, cuman, nah ini nih, dia kalau marmer itu bisa mengkilat lagi, makanya marmer itu mahal ya, karena misalnya marmer itu udah 20 tahun, teman-teman, itu dipoles bisa mengkilat lagi, itulah hebatnya marmer, karena batuan beku dia. Batuan metamorf, sorry. Kalau batuan beku yang granit ya. Jadi dari batuan alam asli,
Jadi bisa mengkilat lagi, itu hebatnya ya. Nah, fungsional ya. Kalau granit itu apa ya, buat suasana terasa sejuk gitu ya. Terus dia menjadi pusat perhatian gitu lah, granit. Nah, kalau marmer enggak nih. Marmer itu lebih kepada, kalau saya lihat sih kesan mewah ya, kesan mewah, ruangan yang formal, ruangan yang tegas gitu loh. Nah, itu bisa pakai marmer. Nah, yang ketujuh adalah utilitas. Utilitas ada beberapa ya. Paling tidak sebenarnya MEP ya, Mechanical, Electrical, and Plumbing. Jadi sering dengar istilah MEP di dalam arsitektur bangunan komersial biasanya. MEP-nya siapa nih kontraktornya? Atau model MEP-nya seperti apa? Nah, itu sebenarnya bagian dari utilitas ya. Jadi ada electrical, ada plumbing dan sanitary, perpipaan dan pembuangan. Terus kelengkapan luar atau tambahan ya. Nah, kalau electrical itu mulai dari instalasi, pemasangan lampu, pemasangan sekring, saklar, dan seterusnya. Nah, kalau perpipaan itu instalasi air bersih, air kotor, air hujan, sanitary itu kloset, urinoir, terus ada keran, ada shower, ada floor drain, ada septic tank termasuk ya, ada tower juga. Nah, kalau kelengkapan luar atau utilitas tambahan itu AC, water heat system ya, yang kalian biasa lihat di atas tuh ada yang namanya water heating yang dibuat dari panel surya, jadi dia nggak pakai listrik tapi memanfaatkan panel surya. Terus ada taman, halaman, pagar dan lain-lain. Nah, itu juga bagian dari utilitas ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya melakukan pengukuran bangunan. Saya di sini nggak mau ngajarin teman-teman jadi tukang ya, karena saya juga pada dasarnya tidak bisa melakukan pengukuran bangunan dan saya tidak pernah mengukur bangunan secara matematis. Karena itu pada dasarnya bukan tugas kita. Tapi memverifikasi ya perlu. Memverifikasi perlu. Bahkan waktu itu ketika saya jadi penilai gitu ya, teman itu ngukurnya benar-benar detail gitu ya, sampai ini nggak hidup video saya. Sampai siku-sikunya itu ya. Jadi kan kalau bangunan itu ada yang siku begini ya, siku itu diukur semua gitu loh. Nggak kelihatannya. Gini nih. Jadi kayak anak tangga itu diukur semuanya karena bangunan itu nggak presisi panjang kali lebar. Kalau saya kan ambil rumus diagonalnya aja ya, ambil sampingnya aja. Karena diukur itu. Karena terlalu menjiwai ya peran dia sebagai tukang ukur. Padahal penilai itu bukan tukang ukur. Ya ini yang saya mau berkali-kali tegaskan sama teman-teman gitu loh. Kalau memang yang dinilai adalah rumah tinggal ya, minta dulu gitu loh. Gambar denah bangunannya atau gambar situasi bangunannya. Pasti ada kok. Ya kan? Atau minta dulu PBB-nya untuk tahu luas bangunan yang dicatat. Atau minta IMB-nya, di situ juga ada. Jadi pada dasarnya tidak perlu melakukan pengukuran. Nah, terus ngapain Pak penilai waktu survei? Memverifikasi, kalau bahasa canggihnya memverifikasi. Jadi kita lihat dulu, oh ukuran bangunan 200 meter persegi, benar nggak sih? Dari 200 meter persegi ini kira-kira ada yang marmer nggak nih? Jadi kita bisa masukin nilai marmer berapa di dalamnya. Dari 200 meter persegi itu toiletnya ada berapa? Sesuai nggak? Kalau 200 meter persegi toiletnya ada satu, kira-kira sesuai nggak teman-teman? Enggak, Pak. Sedikitan apa kekurangan? Apa kebanyakan? Kurang. Kurang ya. Kurang. Jadi udah pasti tuh ada depresiasi. Depresiasi apa? Fungsi. Karena bangunannya tidak bisa difungsikan selayaknya bangunan rumah tinggal. Kalau misalnya rumah tinggal luas 200 meter persegi, kamarnya ada 8, kira-kira
Gimana tuh? Guru. 200 meter persegi ada 8 tuh kamarnya. Kebanyakan Pak menurut saya. Kebanyakan ya. Iya. Mau ngapain? Istrinya apa ada 8 itu? Serem juga gitu. Nah, itu kebanyakan. Padahal kalau ngelihat spek bangunannya sama, sama. Sama. Lantainya ya keramik, utilitasnya juga standar semuanya. Tapi dia kebetulan merubah living room-nya atau ruang keluarganya jadi kamar nih. Udah deh, saya jadiin aja kamar lah. Siapa tahu anak cucu mau main ke sini ntar. Udah cukup ada ruang tamu aja kecil di depan. Sisanya udah nonton di kamar masing-masing. Secara fisik sebenarnya nilai rumah itu sama. Mungkin lebih mahal malah ya, karena dia harus pasang dinding. Dia harus pasang pintu dan jendela setiap kamar. Tapi ternyata manfaat ekonomisnya justru berkurang. Karena ruang yang harusnya digunakan sebagai living room atau ruang keluarga, ruang menonton begitu, dialih fungsikan menjadi kamar, sehingga kamarnya menjadi terlalu banyak untuk luas bangunan 200 meter persegi. Nah, itu kira-kira sebenarnya penilaian residensial hanya seputaran itu aja. Ya. Ingat kalian bukan juru ukur tapi penilai. yang diperhatikan itu dulu gitu loh. Lihat kondisi sekitarnya. Nanti kita akan masuk ke pendekatan pasar ya. Lihat kondisi sekitarnya. Jangan fokus di ukuran bangunannya. Oke. Nah, untuk sistem pengukuran bangunan itu apa ya? Saya mungkin mau kasih tahu beberapa highlight-nya ya. Bangunan tambahan atau tidak penuh itu harus disesuaikan. Misalnya teras itu dihitung setengah bangunan ya. Karena nggak ada dinding ya. Tapi ada pondasi, ada lantai itu. Cuman nggak ada dinding, nggak ada atap. Bisa jadi ada atap juga teras, tapi dihitungnya setengah bangunan. Nah, ini rule of thumb-nya. Sebenarnya ngukurnya bukan begini. Ngukurnya harus dihitung full ya. Tapi dalam konteks pengukuran untuk penilaian, maka dihitung setengah bangunan ya. Kalau shopping center, office building itu nggak perlu ya, teman-teman. Kita nggak masuk ke ranah itu dan saya sangat tidak merekomendasikan ya shopping center, office building, dan bangunan komersial lainnya itu dihitung secara manual. Karena kita surveinya bisa 1 bulan nanti, nggak selesai-selesai kerjaannya. Udah 1 bulan, nggak selesai-selesai, hasil pengukurannya salah pula. Jadi lebih baik nggak usah ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita masuk lagi sedikit ya. Informasi apa sih yang diperlukan dalam mengestimasi biaya bangunan? Nah ini ya. Yang pertama adalah gambar spek. Ini saya rasa nggak perlu untuk kalian ya. Dan kondisi pasar dan pesaing. Jadi sisanya itu bisa menggunakan BTB MAPI atau referensi lainnya. Bisa dari PU, bisa dari DJKN, saya nggak tahu STAN nanti akan menggunakan apa, tapi kalau di kami adalah menggunakan BTB MAPI. Saya mau coba perlihatkan ya, tampilan BTB MAPI.
Oke, udah kelihatan ya. Nah, ini adalah BTP MAPI. Mungkin suatu saat kalian akan menggunakan ini ya. Yang pertama adalah bangunan rumah tinggal. Di sini dibagi lagi, ada mewah, menengah, sederhana. Ada bangunan perkebunan semi permanen. Ada bangunan gudang. Terus ada bangunan gedung bertingkat. Ada mall, hotel, dan apartemen. Jadi ruko ada di sini. Ini office building biasanya. Nah, apa saja sih biayanya? Biayanya ini terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung apa? Ya tadi, 8 hal yang kita bahas. Biaya tidak langsungnya adalah professional fee, biaya perizinan, dan keuntungan kontraktor. Setelah itu ditambah. Jadi intinya adalah di sini ya. Dan kalau kami sebenarnya ya relatif sederhana menggunakan pendekatan biaya kalau sudah pakai BTP MAPI. Di sini juga ada pilihan di Jambi, di Kabupaten Kerinci misalnya, kita bisa tampilkan. Di Kabupaten Kerinci. Tiap tahun juga bisa. Oke. Simpel sekali pakai BTP MAPI. Nah, bagaimana sebenarnya mengestimasi biaya bangunannya? Nah, secara detail sebenarnya yang nomor 3. Ya. Tapi secara real sebenarnya setelah proyek selesai baru tahu biayanya gitu ya. Jadi ada 4 hal sebenarnya. Pertama, kita sebagai pemilik mengestimasi secara kasar, terus diestimasi oleh konsultan perencana, terus diestimasi detail oleh kontraktor, dan biasanya kan akan ada overhead, ada kelebihan, atau ada kekurangan, baru biaya sesungguhnya setelah proyek selesai gitu ya. Kita nggak usah bahas ini ya. Ini sudah masuk ke BTB, jadi sebenarnya materinya sudah selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Terkait dengan deskripsi bangunan dan kaitannya dengan penilaian ya. Kalian bukan belajar bangunan untuk bisa jadi orang sipil atau orang arsitektur ya. Tapi belajar bangunan untuk bisa menjadi penilai. Jadi agak berbeda memang dengan kacamata ya teman-teman sipil atau teman-teman arsitek. Izin bertanya, Pak. Ya, oke. Izin bertanya, kalau misalkan kita kan sebagai seorang penilai kan menilai bangunan, Pak, tapi ada kayak bagian yang tidak tampak seperti pondasi. Nah, seperti itu gimana cara kita menilainya, Pak? Apakah kita hanya bertanya apakah bagaimana material yang digunakan atau gimana, Pak? Iya, satu bertanya. Misalnya dinilai apa nih? Rumah. Iya, Pak. Rumahnya. Residensial gitu, Pak. Residensial. Satu bertanya. Yang kedua minta gambar. Nah, yang ketiga, ya gunakan saja yang common digunakan untuk membangun rumah, fondasinya. Ya. Kemudian apabila Misalnya batu kali gitu kan. Iya, Pak. Kemudian kalau misalkan kita hanya bertanya kayak gitu, Pak, apakah kita harus kita bisa percaya sepenuhnya, Pak? Misalkan ternyata fondasinya material yang digunakan kurang kuat seperti itu, Pak. Sebenarnya kita nggak bicara kuat nggak kuat, tapi melihat konformitinya di pasar. Jadi kalau memang yang paling banyak digunakan untuk membangun rumah 2 lantai dengan kategori menengah adalah beton bertulang, ya, dan ketika dikonfirmasi fondasinya juga sama, kata pemiliknya adalah beton bertulang, ya sudah kita pakai beton bertulang gitu. Baik, Pak. Terima kasih.
Nah, kalau untuk bangunan tinggi ya, nah ini baru macam-macam analisisnya ya. Kita harus lihat RAB-nya, harus lihat gambarnya. Tapi kalau untuk rumah tinggal sebenarnya relatif sederhana. Di sini juga sebenarnya selain BTB-nya ada keterangan BUT-nya ya. Saya mau coba nah, ada SUB-nya, standar spesifikasi umum bangunan ya. Nanti saya share juga ke kalian ya untuk belajarnya. Ya, mana ya? Zoom. Sudah kelihatan ya? Misalnya tadi yang nanya siapa? Gilang ya? Afan. Aga, Pak. Aga. Nika, Afan apa Aga? Afan, Pak, panggilannya Aga. Oh, Aga, Pak. Aga panggilannya. Nika, misalnya yang kita value adalah rumah tinggal menengah ya. Umumnya begini, pondasi dangkal dan sebagian kecil menggunakan pondasi batu kecil. Batu kali. Misalnya yang di value bangunan gedung atau bangunan mall nih. Tiang pancang persegi 40 kali 40 dan solder pile. Struktur beton bertulang terdiri dari pile cap, slope, kolom, balok, dan seterusnya. Kalian kalau tanya ini maksudnya apa? Sikanya apa? Saya juga nggak tahu apa sika. Tapi kalau kalian mau tahu, nanti saya tanyakan ke tim saya. Kalau K300 tahu ya, itu tipe beton. K175 tipe beton. Jadi makin tinggi K-nya itu makin bagus. Tingkat kualitasnya gitu, Pak. Tingkat kualitasnya. Tingkat mutunya. Baja, itu juga ada tuh. BJ41, dan seterusnya. Pintu dan jendela juga ada standarnya. Kalau misalnya rumah mewah, itu standarnya pintu kayu kelas 1 setara jati. Ya, kalau misalnya menengah, itu kelas 2. Kalau misalnya sederhana, double triplek. Kayu kelas 3. Ya kan? Misalnya dinding nih. Lantai mana? Nah, lantai granit setara Indogres itu merek ya. Atau marmer impor dan keramik setara Roman. Rata-rata ukurannya 60 kali 60. Jadi ukuran-ukuran besar nih untuk lantai rumah mewah. Nah, kalau untuk lantai rumah menengah rata-rata menggunakan keramik 40 kali 40. Atau granito. Nah, kalau sederhana, ini kebanyakan pakai keramik polos 30 kali 30. Nah, keramik lantai kamar mandinya 20 kali 20, setara ikat atau arwana, itu merek ya. Jadi nggak ada rumah sederhana, tapi luas lantainya 60 kali 60, jadi dia sudah nggak cocok lagi dibilang rumah sederhana, kira-kira gitu. Nah, utilitasnya juga beda, ya kan? Dia ada kloset duduk tuh. Terus ada bathtub. Ada pipa air, ada nggak ada air panas ya. Nah, kalau untuk rumah sederhana
biasanya closetnya jongkok. Nah ini nih, saniter sederhana. Lainnya sih sama sebenarnya. Biaya IMB, profesional fee, keuntungan kontraktor rata-rata 10%. Ada yang ditanyakan sampai sini? Izin bertanya, Pak. Yap. Terkait dengan aspek keindahan tadi, Pak. Desain ya. Aspek keindahan ini kan, Pak, dia sifatnya subjektif gitu, Pak. Tapi dalam penilaian kan kita harus berusaha untuk seobjektif mungkin. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana cara kita supaya dapat menilai suatu struktur bangunan atau apapun itu secara mendekati objektif lah, jika memang tidak bisa mencapai objektif. Terima kasih, Pak. Bentar ya. Saya isi portal. Yang dimaksud keindahan itu maksudnya desain bangunannya. Iya, Pak. Desain. Ya, melihat yang paling common. Melihat yang paling common aja. Selama desain itu ya, kalau saya lihat selama desain itu tidak mempengaruhi utilitas dan manfaat ekonomis, it's okay. Tapi ketika desain itu sudah menderivasi manfaat ekonomisnya, kayak yang tadi saya contohin rumah industri ya, yang mana dia ada ruang yoga di bagian depan dan garasinya jadi di tengah-tengah, nah itu menjadi pengurang. Tapi selama itu enggak, desainnya agak nyeleneh dikit lah, ibaratnya gitu ya. Atau agak-agak bergaya Romawi, atau agak-agak bergaya Italia, tapi tidak menderivasi, tidak mengganggu, tidak mendelegitimasi utilitasnya, it's okay. Jadi lihat pasarnya, ya. Misalnya desain ya, mewah, kayak tadi kita bilang gitu loh. Tapi kamar mandinya ada 5. Kamarnya ada 5, kamar mandinya ada 5. Hah? Jadi semuanya kamar mandi dalam gitu loh. Bangun rumah, bangun hotel. Atau misalnya tadi rumah luas 200 tapi bangunannya 8. Secara desain justru dari depan sama aja nih. Cuman ketika kita masuk ke dalam, waduh, kamar semua nih. Karena ternyata dia bercita-cita yang punya istri banyak gitu. Jadi supaya akur memang harus disekat-sekat gitu lah. Tapi tetap satu rumah gitu. Pintar juga sih sebenarnya. Cuman kan persepsi itu tidak bisa dibawa ke pasar gitu. Ya, persepsi itu tidak bisa dibawa ke pasar. Oke? Ada lagi? Saya izin bertanya, Pak. Aditya, Pak. Mau bertanya mengenai yang tadi maksud teras, masih belum paham, Pak, terkait yang bangunan yang harus disesuaikan tuh dihitung setengah tuh masih gimana tuh? Masih apa ya, Pak? Itu hanya dalam luasnya saja yang dihitung setengah atau bagaimana ya, Pak? Iya, luasnya aja. Kita coba browsing teras ya. Ini nih.
Tadi yang nanya siapa ya? Saya, Pak. Aditya. Aditya ya. Ini. Oh, Aditya. Ini loh, Dit. Misalnya panjangnya adalah 10 ya. Nah, 5 lah ini, 5. Lebarnya 10, berarti luasnya berapa? 50. Iya, Pak. 50 meter persegi. Kalau nilai bangunan untuk rumah ini per meter persegi adalah 3 juta rupiah, berapa nilainya pertanyaannya? Jadi rumusnya adalah 5 kali 10, 5 kali 10 bagi 2, ya, kali 3 juta. Berarti 15 kali 3 juta, 45 juta. Pertanyaan kenapa kan? Kenapa dibagi 2, Pak? Karena nilai bangunannya, misalnya kita ngelihat ke BTB lagi ya. Rp5.020.000 ini ada apa? Di sini ada atap, ada plafon, ada pintu dan jendela, ada utilitas dan seterusnya. Tapi si teras ini ada dinding nggak? Ada utilitas? Hah? Nggak ada. Nggak ada. Ada pintu nggak? Nggak ada. Kaca nggak ada. Jadi dia cuma ada pondasi, ada lantai, ada atap, ada struktur sih. Tapi strukturnya juga beda ya. Biasanya struktur teras kan berbeda sama struktur bangunan inti. Nah, itulah kenapa dibagi 2. Nah, itu rule of thumb. Makanya saya bilang, secara teknik kesipilan atau teknik arsitektur salah menilai begitu gitu loh. Kalau kita diskusi sama orang sipil murni gitu, ya pasti disalahin kita. Tapi ini kan kita membawa dan mengkontekstualisasikan kita sebagai penilai gitu ya, atau pada praktik penilaian. Jadi rule of thumb-nya adalah dibagi 2. Itu rule of thumb ya. Jadi nggak dibilang ini paling benar. Kalian mau ngitung detail boleh. Misalnya dapat RAB-nya ya udah langsung pakai RAB-nya aja. Tapi kalau misalnya menggunakan BTB MAPI nih, daripada dicopot-copotin gitu ya, karena kertas kerjanya sudah default seperti ini, ya kita hitung setengah aja deh gitu. Tapi nanti tetap di keterangannya, di laporannya luas terasnya adalah 50 meter persegi. Jangan disebut luas terasnya 25 ya. Tapi di dalam kertas kerja, cara kalian menghitung supaya dapat angka 45 juta itu adalah seperti itu. Clear nggak sampai sini? Iya, terima kasih, Pak. Clear ya? Oke. Sudah? Ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau sudah nggak ada yang bertanya, kita cukupkan ya kuliah kali ini. Kita ketemu lagi insya Allah hari Rabu pagi. Teman-teman, saya mungkin akan kasih tugas, tapi setelah ini ya. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.